Halo semuanya. Oke, mari kita bahas ini. Jadi Anda sedang merencanakan pernikahan impian Anda, mungkin sebuah upacara yang indah di Armenia. Wah, itu luar biasa banget. Tapi gini, sebelum Anda mulai sibuk milih-milih bunga atau tempat resepsi, ada satu tantangan besar yang berdiri tegak di depan mata. Birokrasi lintas negara. Ya, saya tahu. Kedengarannya memang kayak mimpi buruk administratif. Tapi tenang aja, jangan khawatir. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah proses ini langkah demi langkah. Kita akan ubah rintangan birokrasi yang kelihatannya super rumit ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat bisa Anda taklukkan. Siap? Mari kita mulai. Nah, hal pertama yang harus kita pahami, apa sih sebenarnya SKBM itu? Singkatnya, SKBM adalah surat keterangan belum menikah. Kalau Anda warga negara Indonesia yang mau menikah di luar negeri, termasuk di Armenia, dokumen ini ibarat tiket VIP Anda. Syarat mutlak. Kenapa pemerintah Armenia super ketat soal ini? Alasannya simpel, secara hukum internasional, mereka harus benar-benar yakin kalau Anda itu nggak sedang terikat pernikahan lain di Indonesia. Tanpa kertas satu ini, pendaftaran pernikahan Anda bisa langsung macet, atau lebih parah lagi, ditolak mentah-mentah. Jadi, dokumen ini adalah kunci utama untuk mencegah konflik hukum ke depannya. Biar Anda nggak pusing, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, daftar periksa dokumen wajib. Kedua, alur legalisasi bertahap. Ketiga, tips menghindari penolakan kedutaan. Dan terakhir, solusi tanpa ribet. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, daftar periksa dokumen wajib. Coba deh siapin HP Anda sekarang, karena saya sangat menyarankan Anda buat nge-screenshot bagian ini. Ibarat mau perang, ini amunisi yang wajib banget dibawa ke kelurahan. Anda wajib bawa fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, surat pengantar resmi dari RT dan RW setempat, dan pastinya formulir permohonan SKBM yang udah diisi lengkap. Tanpa salah satu dari dokumen ini, petugas kelurahan mereka pasti langsung minta Anda pulang ambil dokumen yang kurang. Perhatikan baik-baik poin krusial yang satu ini. Pastikan pemohon datang ke kantor yang sesuai dengan alamat KTP atau kartu keluarga. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi percaya deh, Anda bakal terkejut lihat betapa banyaknya orang yang buang-buang waktu ngantri di kelurahan tempat mereka kos atau tinggal sekarang. Padahal KTP-nya masih alamat kampung halaman. Tolong jangan bikin kesalahan ini ya. Kelurahan itu cuma mau melayani kalau alamat di KTP Anda benar-benar cocok sama wilayah mereka. Sip, kalau SKBM dari kelurahan udah di tangan, kita masuk ke tahap yang sesungguhnya. Alur legalisasi bertahap. Ini dia 3 besar rute perjalanan dokumen Anda. Langkah pertama, Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, dan terakhir Kedutaan Armenia. Kenapa harus berurutan? Karena pemerintah Armenia nggak tahu menahu soal kepala desa atau lurah Anda. Mereka butuh validasi berjenjang supaya dokumen itu punya kekuatan hukum internasional. Urutannya harus persis kayak gini, nggak boleh diloncat. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, alias Kemenkumham. Anggap saja ini pos pemeriksaan domestik Anda. Tugas mereka itu mengecek SKBM Anda, memvalidasi tanda tangan lurah Anda, dan ngasih cap resmi yang intinya bilang, oke, dokumen ini 100% sah dan legal di bawah hukum negara Republik Indonesia. Begitu dapat lampu hijau dari Kemenkumham, dokumen Anda langsung terbang ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Nah, Kemenlu ini posisinya ibarat jembatan. Mereka udah nggak ngurusin hukum domestik lagi, tugas mereka adalah ngasih pengakuan internasional. Stempel dari Kemenlu ini pada dasarnya adalah jaminan dari negara Indonesia ke dunia luar bahwa dokumen yang Anda pegang itu benar-benar valid. Dan sampailah kita di bos terakhir perjalanan ini, Kedutaan Besar Armenia di Jakarta. Mereka bakal ngecek stempel dari Kemenkumham dan Kemenlu, dan kalau semuanya beres, mereka bakal ngasih stempel persetujuan akhir. Begitu dokumen Anda dapat cap dari Kedutaan Armenia, boom! Selamat! SKBM Anda sekarang resmi punya kekuatan hukum di Armenia dan siap dipakai buat daftar nikah. Tapi tunggu dulu, jangan keburu lega. Kita masuk ke bagian ketiga, tips menghindari penolakan kedutaan. Pernah kebayang nggak sih udah capek-capek ngurus dokumen berminggu-minggu, bolak-balik kementerian, tiba-tiba ditolak begitu aja pas di kedutaan? Kalau sampai ditolak, Anda harus ngulang lagi semuanya dari nol. Itu benar-benar nguras emosi dan pastinya nguras dompet. Jadi, gimana cara mastiin itu nggak terjadi? Nah, tentu Anda harus bawa dokumen asli, fotokopi, dan ngecek aturan terbaru di website kedutaan. Tapi tahu nggak apa hal sepele yang paling sering bikin orang gagal total? Cap basah.
Ya, dokumen Anda wajib hukumnya punya stempel tinta asli dan tanda tangan langsung pakai pulpen dari pejabat yang berwenang. Bukan hasil fotokopi warna, bukan hasil scan. Tanpa tanda tangan dan cap basah ini, dijamin dokumen Anda bakal ditolak mentah-mentah sama pihak internasional. Coba perhatikan angka ini baik-baik. 3 hingga 6. Ini bukan sekedar nomor acak loh. Ini adalah jendela waktu dalam hitungan bulan di mana SKBM Anda dianggap hidup atau valid secara internasional. Betul banget, dokumen ini punya tanggal kedaluarsa. Otoritas luar negeri biasanya cuma mau terima SKBM yang umurnya baru 3-6 bulan terakhir. Makanya aturan emasnya adalah ini. Gunakan dokumen sebelum masa berlakunya habis agar tidak perlu mengulang proses. Ibaratnya, kalau Anda ngurus SKBM ini setahun sebelum hari H pernikahan, pas Anda sampai di Armenia, kertas itu udah nggak ada harganya sama sekali. Anda benar-benar lagi berpacu dengan waktu. Jadi, timing dan perencanaan yang matang itu absolutely crucial. Dengerin alurnya aja mungkin udah bikin kepala cenut ya. Makanya kita langsung masuk ke bagian terakhir kita, solusi tanpa ribet. Coba dibayangin 2 skenario ini. Skenario pertama, Anda milih ngurus semuanya sendiri. Harus ngadepin birokrasi yang kompleks, ngambil cuti kerja, macet-macetan di Jakarta, dan harus nanggung resiko deg-degan kalau ada stempel yang salah. Nah, bandingin sama skenario kedua, Anda pakai jasa profesional kayak PT Jangkar Global Groups. Di sini, Anda dapat panduan langsung dari ahlinya, prosesnya jauh lebih ngebut, dan pastinya aman. Beda banget kan rasanya antara stres pusing sendiri sama ketenangan pikiran? PT Jangkar Global Groups ini bukan sekedar biru jasa biasa. Mereka emang benar-benar spesialis di legalisasi dokumen internasional. Mereka bakal ngasih Anda panduan lengkap dari hari pertama. Enaknya lagi, mereka yang bakal langsung tektokan sama Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan Armenia. Karena mereka udah ngerjain ini setiap hari, mereka tahu persis celah-celahnya, jadi resiko dokumen Anda ditolak itu bisa diminimalisir banget. Dan satu lagi, privasi data pribadi Anda dijamin 100% aman. Jadi, langkah paling cerdas yang bisa Anda ambil hari ini tuh udah jelas banget. Kalau Anda ngerasa kewalahan sama semua urusan stempel dan birokrasi ini, serahkan aja sama ahlinya. Anda bisa langsung meluncur buat mulai konsultasi di jangkargroups.co.id. Biar mereka yang pusing ngurus dokumen, Anda tinggal terima beres. Akhir kata, saya cuma mau ninggalin Anda sama satu pertanyaan ini. Anda lebih milih ngabisin energi, jatah cuti, dan kewarasan Anda buat berantem sama birokrasi internasional? Atau Anda lebih suka mendelegasikan tugas itu dan fokus sepenuhnya buat merencanakan detail-detail manis dari pernikahan impian Anda di Armenia? Pilihan ada di tangan Anda. Ingat, alat yang tepat akan selalu menyamatkan waktu dan kewarasan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini, dan sukses terus untuk persiapan hari besar Anda. Sampai jumpa!